Shalom teman-teman. Selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya kembali akan membaca firman Tuhan Yesus, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 40. Mari kita dengarkan. Dari Kap Timotius serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara di Listra dan Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia dengan orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Perikop Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan yang diambil oleh para rasul dan para penatua Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Milisia, mereka mencoba masuk ke daerah Britania, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai ke Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrakti. Keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Perikop Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan yang ada di kumpul di situ. Seorang dari perempuan itu mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sudah ia dibaptis bersama-sama dengan sisi rumahnya. Ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh jenuh. Dengan tunang-tunangannya, tuan-tuan memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus, dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan pada keselamatan." Itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan lingkungan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Ketika itu juga keluar roh itu. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang telah kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengenakan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan menunggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tapi
Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan sekitar itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengurus pedang. Ia hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi dengan suara nyaring katanya, "Jangan larikan dirimu, sebab kami semuanya masih di sini." Kepala penjara itu menyuruh bawa seluruh lalu berjari masuk dengan gemetar tersungkur di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan, engkau dan istri rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan pada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilah mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya beri diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan pada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan istri rumahnya telah menjadi percaya pada Allah. Setelah hari siang, besar-besar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-besar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tapi Paulus berkata kepada orang itu, "Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, warga-warga, hingga Roma di muka umum, lalu meletakkan kami dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkara itu kepada besar-besar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu kepada memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara di situ dan menghibur mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Terima kasih ya Bapa, ya Bapa, kami sembah. Amin. Biarpun hari itu berat dan banyak pergumulan Tuhan dan susah dibaca. Terima kasih hari ini bisa lagi membaca firman Tuhan. Dalam Yesus, mengerti masalahku, Tuhan